It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Yuk teman-teman, tebak apakah ini kebiasaan yang baik, good habit, atau bad habit, kebiasaan buruk? Menggosok gigi, apakah kebiasaan baik atau buruk? Good habit, menggosok gigi menjaga gigi tetap bersih dan sehat. Main games, apakah good habit atau bad habit? Ini kebiasaan buruk sih, bad habit, bila dimainkan terlalu lama. Makan, makanan sehat, apakah good habit atau bad habit? Good habit dong, karena tubuh kita akan sehat. Main gadget, lihat layar terus-menerus, good atau bad habit? Bad, kebiasaan buruk, karena membawa pengaruh negatif. Bermain di luar, apakah good atau bad habit? Good, karena kita bisa bergaul dengan teman-teman. Tidak menghormati guru, apakah good atau bad habit? Oh, ini sih bad habit, kebiasaan buruk. Don't do that, jangan lakukan ya. Teman-teman, ayo kita lakukan good habit, kebiasaan yang baik dalam hidup kita. Self-control, melakukan apa yang harus kita lakukan, bukan apa yang ingin dilakukan. Yes, supaya hidup kita berhasil dan menyenangkan hati Tuhan. Yuk teman-teman, fokus ibadah online Star Kids yang super keren ini. Siapkan buku Alkitab untuk kita baca bersama ya. Duduklah yang rapi dan sopan. Konsentrasi selama mengikuti ibadah online. Dimanapun teman-teman berada, ingat Tuhan hadir. Ikutilah ibadah online ini sampai selesai ya, karena kita sedang beribadah kepada Tuhan. Tidak makan dan minum. Setelah ibadah selesai, baru makan dan minum ya. Keluarkan suara saat menyanyi dan menyembah Tuhan. Pujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir bersama kami dimanapun kami berada. Mari Roh Kudus berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu. Amin. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus, and you'll show me how to do
The Bible. It's 66 books of history, stories, letters, and poetry that fit together to form God's one big story. The epic adventure of how He created us and loves us so much that He made a way to rescue us. As we travel through the Bible, from Genesis to Revelation, we discover people who met God and found their lives changed forever. Wah, banyak banget snack yang aku suka. Wah, langsung makan gak sih? Wah, enak banget. Nagih banget, kriuk banget. Wah, nagih banget nih. Wah. Masih pengen makan lagi. Yang ini ah. Wah, mau makan yang lagi. Wah. Enak banget. Wah, gak usah makan nasi lah hari ini. Makan ini aja. Kenyas banget. Aduh. Wah, gatel banget. Wah, gak apa-apa lah. Yang penting snacknya enak. Aduh, Histo. Kenapa batuk-batuk gini, Histo? Ayo nih, minum dulu. Yang banyak. Nggak gatel lagi sampai batuk-batuk gitu, aduh. Kan, lebih enak kan? Wah, tenggorokanku enak banget. Enak kan, udah minum? Udah nggak ada batuk-batuk lagi kan? Ya. Oke. Ah, makan lagi aja lah. Tunggu dulu, Histo. Tunggu dulu. Nih, lihatin kamu udah banyak itu sampai bikin batuk, sampai tenggorokannya udah gatel. Berarti kamu sudah makan banyak sekali, Histo. Histo, kamu harus tahu kapan saatnya berhenti. Apalagi sudah makan sampai seperti tadi, itu pertanda Histo harus berhenti makan snack-snack yang banyak ini. Ya ampun Histo. Tapi Kak Reti, kan ini snacknya enak Kak, kesukaan aku Kak. Gak bisa Iya, berhenti nggak Kak. bisa berhenti. Tapi gini, kalau gitu lihat nih, lihat tayangan ini. Too much sodium can cause various health issues, like increased blood pressure and heart disease, which can be fatal, resulting in increased weight gain. Plus, they also contain a high level of trans fat, which doubles the chances of depression and reduces brain activity by 25%. No wonder many turn into couch potatoes. Bahaya sekali ternyata Kak. Kalau aku terus-terusan makan snack seperti ini. Iya, bahaya sekali. Itu artinya nih adik-adik dan teman-teman dan Histo perlu belajar tentang know when to stop. Tahu kapan saatnya berhenti. Kalau gitu, snack ini aku titip ke kakak aja ya. Oh, Biar aku tidak tergoda lagi untuk memakan ini. oke. Yo, mana lagi yang mau dititip? Yo. Semuanya Kak. Oh, oke. Good. Itu ya? Ya. Good. Histo sudah membuat pilihan yang bijak. Histo sudah mulai belajar tahu kapan saatnya berhenti, yaitu sekarang. Nanti nih Histo ada hal baik yang akan Histo rasakan. Batuk dan gatal di tenggorokan tidak akan terasa lagi. Dan tubuhmu nih Histo akan menjadi sehat. Tapi serem banget. Lihat akibatnya kalau sering makan snack-snack gituan.
Lebih baik aku makan yang sehat aja lah. Betul. Itu berarti self control, penguasaan diri yang adik-adik ingat kan? Penguasaan diri itu adalah salah satu buah roh. Sudah muncul dalam hidupmu, Histo. Ayo, Histo ingatkan nih teman-teman. Apa arti dari penguasaan diri? Self control. Self control, doing what you should, not what you want. Melakukan apa yang seharusnya, bukan apa yang diinginkan. Betul. Dan melakukan apa yang seharusnya bukan apa yang diinginkan atau self control ini harus dapat dilakukan terus-menerus dan selama kita hidup, supaya kita ini adik-adik hidupnya dikasihi oleh Allah dan juga manusia. Ini ada kisah loh dalam Alkitab yang menjelaskan betapa sedihnya apa yang dialami oleh Raja Salomo. Oh, aku ingat. Raja Salomo kan Raja Israel, anaknya Daud, dan adalah orang paling bijaksana dan paling kaya di seluruh bumi kan? Ya, betul sekali. Dalam pemerintahan Raja Salomo, Allah tuh ya adik-adik sangat memberkati kerajaan Israel dengan keamanan yang terjamin. Tidak ada gangguan dari kerajaan lain. Salomo dan seluruh rakyat Israel menyembah Allah. Dan Allah sangat memberkati Salomo, dikasih Allah tuh Salomo. Dan diberkati dengan kekayaan dan hikmat. Tidak ada yang hikmatnya seperti Salomo pada masa itu. Dan menjadikan kekuasaannya itu luar biasa besarnya, Histo. Wah, tapi apa yang terjadi dengan Raja Salomo? Alkitab dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 13 menjelaskan bahwa Raja Salomo sekalipun sudah memiliki hikmat, tapi dia membuat pilihan yang menyedihkan. Dia tidak dapat menguasai diri. Dia sudah memiliki permaisuri. Dia sudah memiliki istri loh adik-adik. Tetapi ia mulai mencintai banyak perempuan asing yang tidak menyembah Allah. Tetapi menyembahnya dewa-dewa. Wah, sedih sekali Kak Reti. Padahal kan Raja Salomo yang semula dikenal sebagai raja yang bijaksana, kok sekarang menjadi orang yang tidak menguasai diri ya? Ah, sayang sekali. Ya, lalu meskipun bijaksana, Salomo adik-adik ya tetaplah manusia dengan keinginan dan nafsu. Kekayaan dan kekuasaan yang dimiliki sebagai raja itu memungkinkannya untuk memenuhi segala keinginannya, termasuk memiliki banyak perempuan. Salomo mencintai mereka semua. Tidak bisa menguasai diri. Bahkan mengizinkan perempuan-perempuan asing itu mendirikan tempat-tempat penyembahan untuk allah-allah lain, dewa-dewa. Dan akibatnya cintanya kepada banyak perempuan asing itu, hati Salomo tidak lagi mengutamakan Tuhan. Ah, sayang sekali Kak Reti. Raja Salomo jatuh dalam dosa. Ia tidak mau menguasai dirinya. Padahal di dalam Alkitab dijelaskan bahwa Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan, mengalihkan hatimu kepada allah-allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia tidak bisa menguasai diri dengan apa yang diinginkannya. Ia tidak tahu kapan harus menghentikannya. Tidak tahu kapan dia harus berhenti. Padahal Tuhan kan sudah mengingatkan ya,
untuk jangan bergaul dengan mereka yang akan membuat dirinya jauh dari Tuhan dan menyakiti hati Tuhan yang sudah memberi hikmat kepadanya. Saat tidak taat satu kali, tidak bisa menguasai diri satu kali, dan bila terus-menerus dilakukan, maka hasilnya adalah kebiasaan buruk yang terus-menerus dilakukan dalam hidupnya. Hingga pada waktu Salomo sudah tua, ia tidak dengan sepenuh hati mengasihi Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Dan Salomo hidup melakukan apa yang jahat di mata Tuhan secara terus-menerus dan tidak ada usaha untuk menghentikannya. Raja Salomo lupa dengan semua hikmat yang Allah telah berikan kepadanya. Ia melakukan apa yang hanya diinginkannya saja. Ia gagal melakukan self-control. Akibatnya sangatlah serius. Di ayat 11 dikatakan Tuhan berfirman kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yaitu engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu. Maksudnya apa, Kak Reti? Karena Salomo melakukan perbuatan yang jahat di mata Allah, maka Allah berkata bahwa kerajaan Israel yang superpower itu akan dipecah menjadi dua kerajaan, yaitu Israel Utara dan Israel Selatan atau Yehuda. Memang Tuhan berkata bahwa hal itu baru akan terjadi pada zaman anaknya Salomo. Tapi bukan berarti Salomo tidak mengalami akibat dari perbuatan dosanya itu. Di ayat 14 dan seterusnya dituliskan bahwa Tuhan membangkitkan orang-orang yang menjadi lawan Salomo. Mereka itu terus-menerus memerangi Salomo dan mendatangkan malapetaka atas kerajaan Salomo. Aduh, mengerikan sekali ya. Kerajaan Salomo jadi tidak aman dan damai lagi dong. Iya, adik-adik perhatikan, dosa dimulai dari hal kecil tapi akan berdampak besar. Kejatuhan Salomo tidak terjadi dalam semalam. Mungkin awalnya ia menikmati beberapa perempuan asing. Lalu Salomo tidak tahu kapan berhenti. Sehingga jumlah istri dan perempuan asing itu bertambah banyak. Dosa seringkali dimulai dari melakukan dosa yang kecil, yang terlihat tidak berbahaya. Tapi jika dibiarkan dapat membawa pada dosa yang lebih serius. Seharusnya sebagai raja yang bijak, Salomo tahu bahwa itu dosa dan membuat dirinya jauh dari Allah. Dia harus lakukan self-control dan segera berhenti melakukan dosa itu supaya hukuman Allah tidak turun atas dirinya dan kerajaan. Sama loh seperti Salomo dalam diri kita nih adik-adik, masing-masing memiliki kesenangan, kesukaan terhadap sesuatu, ya kan? Mungkin itu hobi kita, kegemaran terhadap benda, permainan atau game, makanan tadi seperti Histo, menonton dan masih banyak lagi. Tidak salah sih untuk memiliki kesenangan atau hobi kegemaranmu. Tapi bila kesenangan itu menguasai hidup kita, maka sama seperti Salomo. Hati kita dicondongkan, dialihkan hanya pada kesenangan itu. Nah, hal itu bisa membuat kita menjauh dari Allah dan akhirnya dapat merusak hidup kita. Maksudnya apa, Kak Reti? Artinya kita harus bisa menguasai diri. Harus tahu Histo kapan saatnya berhenti. Contoh paling sederhana saja tadi. Bila Histo
tidak mau berhenti makan snack dan terus saja makan sampai kita melihat Histo tidak bisa menguasai diri. Akibatnya menjadi batu. Dan bila terus-menerus dilakukan, apa yang terjadi Histo? Wah, aku pingsan deh. Seperti yang dilihat dalam film tadi ya Kak Reti. Iya. Aku bisa masuk rumah sakit dan rugi sekali akibatnya. Aku tidak mau seperti itu. Betul. Karenanya adik-adik yuk belajar dari sekarang untuk memiliki kebiasaan yang bijaksana. Know when to stop. Tahu kapan saatnya berhenti. Contoh, berhentilah melakukan hal-hal yang berlebihan yang bisa merugikan kita. Coba, menurut Histo apa saja kebiasaan yang bisa berakibat buruk? Aku tahu. Aku harus tahu kapan harus berhenti. Bukan hanya makan snack, tapi juga makan permen, makan ice cream yang berlebihan. Ya, betul, bagus. Jadi gigimu nih tidak akan rusak dan tidak perlu ke dokter lagi kan? Ya kan? Sekarang, coba perhatikan nih tayangan ini. Main games. Itu kesukaanku Kak Reti. Dan teman-teman juga pasti suka kan main games? Kalau itu kesukaanmu, apa boleh main gamesnya terus menerus? Walaupun aku ingin bermain games, tapi aku harus tahu kapan aku harus berhenti. Kalau enggak kan bahaya ya. Aku bisa lupa makan, lupa kerjakan PR, dan lain-lain. Dan itu bisa berakibat buruk buat aku. Betul sekali. Dan bagi yang sudah addicted, kecanduan, tidak bisa lepas. Ia tidak bisa lepas nih dari kebiasaan main games dan terus menerus saja main games. Penelitian membuktikan mata kita bisa rusak, otak juga bisa rusak, sulit untuk tidur dan kemampuan konsentrasi nih Histo untuk belajar. Jadi terganggu, gak bisa konsentrasi. Oh, makanya papa dan mama hanya mengizinkan aku main games di HP selama 1 jam saja di hari Sabtu. Rupanya supaya aku tidak mengalami kerusakan pada mataku dan otakku. Thank you papa dan mama, terima kasih sekali. Ya, demikian juga dengan kebiasaan lainnya. Misalnya saat bicara, adik-adik, apakah cara bicaramu suka berteriak, kasar ketika marah? Atau adik-adik sudah mulai belajar menenangkan diri dulu, lalu bicara dengan sopan? Apakah adik-adik ada kata-kata yang kotor yang sering diucapkan karena ikut-ikutan teman? Yuk adik-adik, kita harus tahu kapan saatnya berhenti dari kebiasaan yang tidak baik itu. Iya ya Kak Reti, aku kadang suka ikut-ikutan ngomong yang tidak sopan. Mulai saat ini aku akan tutup mulutku dengan tanganku supaya aku tidak ngomong kasar dan tidak sopan. Very good. Ingat ya adik-adik, melakukan apa yang seharusnya, bukan apa yang diinginkan. Itu dia penguasaan diri, self-control. Supaya kita semua terhindar dari akibat yang buruk yang bisa membahayakan diri. Nah, sekarang coba. Ini kita lakukan percobaan. Histo pegang gelas ini. Adik-adik, hidup kita diumpamakan seperti gelas ini. Bila kita mengisi hidup kita dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Contoh, Histo tadi makan snack yang banyak dan tidak mau berhenti. Lalu makan es krim tidak mau berhenti. Makan
gula yang banyak, permen yang banyak, marshmallow, semua yang manis-manis tidak bisa dihentikan. Wah, kebiasaan itu akan merusak kebiasaan yang baik. Terus kebiasaan main games di handphone. Wah, terus tidak mau berhenti main games, lihat, scrolling, short video di Instagram, di TikTok, terus nonton YouTube sambil tertawa-tawa dan sampai larut malam, sampai lupa waktu, lupa berdoa, lupa baca firman, bahkan lupa datang ke gereja. Nah, itu semua adik-adik bisa menjadikan kebiasaan buruk ini menjadi kebiasaan yang tidak dapat dihentikan. Terus tidak dapat dihentikan menjadi kebiasaan buruk dalam hidupnya. Dan hidupnya hanya diisi oleh kebiasaan-kebiasaan buruk. Dan kebiasaan buruk itu ada akibatnya. Yaitu sesuatu yang merusak hidup kita. Contoh dalam gelas ini. Akibatnya apa ketika gelas itu diisi oleh hal yang tadi? Nih, lihat apa yang terjadi. Wow, meluber ke dalam. Wah, keren sekali. Ya, meluber. Wah, Berantakan kemana-mana nih. Jadi kacau nih, keluar semuanya. Nah, demikian juga dengan hidup kita. Supaya kita terhindar dari hidup yang rusak karena kebiasaan yang buruk yang tidak bisa dihentikan. Makanya kita harus belajar menguasai diri. Belajar untuk tahu kapan harus berhenti. Oleh karena itu adik-adik, masih ingat kan adik-adik di minggu pertama adik-adik sudah belajar bersama dengan Kak Reti dan teman-teman dan Kak Debbie, yaitu self-control, bagaimana kita menguasai diri dengan use the Bible to guide your life. gunakan Alkitab untuk menuntun hidupmu. Yuk, biasakan baca Alkitab setiap hari supaya hidup kita berhasil. Dan pada minggu kedua, jadi ingat, control your anger. Kuasailah amarahmu. Jangan sampai kita marah dan merugikan diri sendiri dan orang lain. Minggu ketiga, kita belajar menguasai diri dengan cara belajar untuk menguasai apa yang kita ucapkan. Control your word. Hati-hatilah dengan apa yang akan kita katakan. Dan hari ini kita belajar untuk tahu kapan untuk berhenti. Know when to stop. Supaya kita terhindar dari segala akibat-akibat yang buruk yang bisa terjadi dalam hidup kita. Jadi, kembali dan terus akan kita ingat selama kita hidup untuk membuat pilihan yang bijaksana. Kuku, kuku. Wisdom. I need to make the wise choice. Kuku, kuku. Aku perlu membuat pilihan yang bijaksana. Kuku, kuku. Belajar dari Raja Salomo yang sangat disayangkan. Ia tidak dapat mengendalikan dirinya. Ia tidak tahu kapan harus berhenti dengan kebiasaan buruk yang membawanya pada kehancuran bagi dirinya dan kerajaannya. Firman Tuhan dalam kitab Amsal 25 ayat 28 mengingatkan kita semua. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang rubuh tembok. Let's sing it! Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya.
coba kalian pikirkan satu hal dalam hidupmu yang kalian pikir nih perlu dikendalikan. Mungkin itu main game, nonton TV, makan snack, atau mungkin cepat marah. Lalu berlatihlah untuk tahu kapan saatnya berhenti. Lalu ceritakan pada papa atau mama. Dan berdoalah supaya Roh Kudus menolongmu untuk bisa melakukan berhenti kapan pada waktunya. Sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk dapat menguasai diri. Tolong kami supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan, bukan saja apa yang ingin kami lakukan. Tuhan, tolonglah kami. Roh Kudus, kami ingin dapat menguasai diri kami. Mampukan kami untuk tahu kapan kami harus berhenti, sehingga kami bisa berhasil dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus. In Jesus' name we pray. Amen. Saat melakukan sesuatu yang bisa membuat kebiasaan yang buruk, segeralah kita berhenti melakukannya. Setuju? Yes, setuju. Lebih baik kita melakukan hal yang baik. Teman-teman, yuk klik like, subscribe, dan share link ibadah online Star Kids. Supaya lebih banyak anak-anak di Indonesia yang beribadah kepada Tuhan. Ibadah anak seru loh. Teman-teman yang tinggal di kota Bandung, ayo hadir di Star Kids GKPB Fajar Pengharapan. Kami tunggu ya. info alamat GKPB Fajar Pengharapan dan jam ibadah ada di website Fajar Pengharapan. Ada di Pasir Koja, Tadikopo, atau di Lembang. Semuanya pasti seru. Kesan anak connect, lebih seru lagi loh. Setiap hari Sabtu jam 10 pagi 2 minggu sekali di Jalan Pasir Koja 58 lantai 3. Kita beri persembahan bagi Tuhan dengan sukacita. Memberi persembahan adalah bagian dari kasih kita kepada Allah. Ayo kita memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Papa, Mama bisa membantumu untuk memberi persembahan melalui transfer bank atau scan QR. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. It's quiz time! Tuliskan satu hal dalam hidupmu yang kalian rasa perlu dikendalikan. Mungkin main game, nonton TV, makan snack berlebihan, atau mungkin marah-marah. Kirimkan jawabannya ke nomor hotline ini dengan alamat rumahmu ya, supaya hadiah dapat langsung dikirim ke rumahmu. Haleluya, ibadah online ini sudah selesai. Terima kasih ya teman-teman sudah mengikuti ibadah sampai akhir. Sampai minggu depan. Bye.